Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan keikhlasan dan juga keistiqomahan dalam beribadah dan juga tentunya kita dimasukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hari ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengkaji ulang ya kitab Ushulul Iman. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang bab ma'rifatullah dan kita telah sampai pada khulasatul kalam Syekh tentang riya ya, yaitu ringkasan ungkapan dari Syekh Al-Utsaimin ini tentang riya yang masuk kepada amal ibadah. Kita sempat pada pertemuan sebelumnya menyebut ada 4 ya kondisi seseorang ketika riya ini masuk pada ibadah yang dia lakukan. Kondisi pertama, ada seorang melakukan ibadah memang dari asal niatnya itu sudah bukan lagi kepada Allah. Ya, intinya dia riya, ingin mendapat pujian dari orang lain, maka ibadah ini jelas-jelas batil, tidak diterima dan tidak sah. Ini kondisi pertama. Kemudian kondisi kedua, di awal ibadah itu dia berniat ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengharap ganjaran dan tidak menginginkan ibadah kepada selain Allah, baik itu riya. Namun di pertengahan ibadah dia memanjangkan seperti sholat umpamanya, memanjangkan rukuknya, memanjangkan bacaannya karena ada orang lewat. Maka kondisi seperti ini bagaimana status ibadahnya? Maka yang benar dan pendapat para ulama adalah ibadah yang di awal dia ikhlas mengharap ganjaran kepada Allah, itu Allah berikan ganjaran dan pahala baginya. Adapun ibadah yang dimasuki oleh riya tadi, itulah yang terhapus pahalanya. Namun tetap pahalanya yang dia ikhlas di awal tadi mendapat pahala. Kemudian kondisi ketiga, ini hampir mirip dengan yang kedua. Dia di awal ya, di awal dia ikhlas beribadah, mengharap ganjaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang riya di pertengahan, namun dia mujahadah, melawan itu dengan sungguh-sungguh dan tidak mengikuti keinginan dia, gangguan-gangguan dari riya tadi. Maka kondisi seperti ini dia mendapat pahala ibadahnya sempurna dan juga mendapat pahala mujahadah, berjuang, memperjuangkan ibadahnya itu, seperti itu. Kemudian kondisi yang keempat, allati dzikra fiha al-hafidz rahimahullah. Ini adalah pertemuan kita terakhir pada pertemuan sebelumnya ya, yang belum sempat kita selesaikan, yaitu ini masalah khilaf antara Imam Ahmad dan juga Imam Ibnu Jarir Tabari. Wa hi annahu dakhala fil ibadah wa ba'da dukhulihi fiha mubasyarah urida lahu riya. Ini baru pertama kali ibadah, memulai ibadah, namun langsung masuk riya ya. Fastamarra ma'ahu ila akhiriha. Akhirnya di awal masuk ibadah seperti sholat, Allahu Akbar, takbiratul ihram, langsung masuk riya dan dia terus menerus sampai terakhir selesai. Bagaimana hukum ibadahnya ini yang kita contohkan tadi sholat? Maka dia katakan di sini, au nawa an yaqra Qur'an ya, seperti baca Quran juga, ibadah-ibadah yang lain lah kita katakan ya. Dan pendapat yang paling benar, ini kan diperselisihkan tadi kita katakan, annallahu azza wa jalla hakamun adil. Allah adalah maha hakim dan juga maha adil, maha bijaksana dan juga maha adil ya. Jadi Allah tidak akan menghilangkan pahala seorang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala jika dia memiliki niat yang soleh, amal yang soleh, maka dia mendapat ganjaran ya, pahala dari apa yang dia niatkan.
wa yuhbatul amal alladhi khalatahu riya, dan amal ibadah yang tercampur dengan riya akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada ungkapan yang sangat bagus ya dari Syekh Ibnu Rajab, dituliskan oleh muallif di sini. Wa jaa fi kalami Ibnu Rajab rahimahullah fi tafsilil mas'alah. Di sini ada ungkapan dari Ibnu Rajab untuk memperincikan masalah ini. Innar riya al-mahad la yakadu yasduru an mu'min fi fardus salati was siyam. Dia mengatakan hampir saja riya ini tidak akan bisa dimasuki kepada seorang muslim terkhusus pada ibadah salat dan juga ibadah puasa. Dan diperjelas lagi oleh muallif di sini, yakni bi fardhis shalah. Salat yang wajib dan juga puasa wajib ini hampir tidak mungkin seorang melakukan itu, maksudnya seorang mukmin yang hakiki hampir tidak mungkin dia melakukan itu dari awal. Memang niatnya untuk riya, hampir tidak mungkin. Kalau ibadah itu adalah salat dan juga puasa. Beda halnya dengan munafik. Ma'annal munafikin yusalluna wa yura'una ar-riya al-mahad. Tapi kalau orang munafik, ibadah salat dan juga ibadah puasa ini bisa dari awal salat sampai akhir salat dia riya. Sama halnya juga dengan puasa. Tapi orang mukmin yang hakiki tidak mungkin dari awal dia. Tapi setelah dia mulai sholat bisa saja. Mungkin ketika dia sholat orang lewat. Nah, seperti itu. Kemudian di sini dia perjelas fil muhafadzati 'alaiha wa fis siyam. Karena kita katakan tadi secara khusus ibadah sholat dan juga ibadah puasa yang wajib, maka seorang muslim itu pasti akan menjaganya. Karena dia menjaganya, kemungkinan besar tidak mungkin di awal itu akan masuk riya. Seperti itu. Kemudian disebutkan ay fil muhafadzati 'ala siyam. Fas-salatu was-siyam munqasamani ma baina zahir lin-nas wa ma baina khafin anhum. Dan juga salat ini adalah suatu ibadah yang mungkin secara zahir dan juga secara khafi, secara batin. Karena ibadah salat dan juga puasa ini kadang bisa kita dilihat orang, kadang juga tidak bisa. Sama halnya dengan puasa juga, kadang kita puasa, kadang bisa dilihat orang, kadang juga tidak bisa dilihat orang, seperti itu. Makanya ibadah ini tidak mungkin secara murni ya bagi seorang muslim yang hakiki, kata Ibnu Rajab, dimulai dari awalnya dia telah riya, seperti itu. Beda halnya dengan orang-orang munafik atau yang bersifat seperti sifatnya orang munafik. Kemudian dia tegaskan di sini, li'annal mu'mina la budda an yuhafidhu 'ala shalawat lillah. Karena sejatinya seorang muslim harus betul-betul menjaga salat 5 waktu kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita mengikrarkan syahadatain, bersaksi bahwa tiada ilah yang berhak diibadahi selain Allah Subhanahu wa taala dan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah, di antara ikrar kita itu adalah betul-betul menghambakan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi ada syariat yang betul-betul wajib dan juga fardu kita harus tunaikan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah muslim atau mukmin yang hakiki. Kemudian beliau singgung lagi sedikit tentang munafik. Ammal munafiq fahuwa alladhi yusalli idza hadara ma'an nas. Nah, ini kalau seorang munafik itu terutama di zaman Nabi ya, mereka ikut sholat itu ketika memang banyak orang yang sholat. Nah, seperti itu. Jadi kita kaum muslimin yang betul-betul ya jangan seperti itulah. Mau dilihat orang atau tidak dilihat orang, ya kita harus hadir sholat 5 waktu di masjid. Terutama laki-laki seperti itu. Lakinnahu idza khala bi nafsihi tarakaha. Nah, ini orang-orang munafik itu dari dulu sampai sekarang ketika sama orang, oh dia ikut sholat. Namun ketika orang tidak ada di sekeliling dia, dia tidak melaksanakan sholat. Umpamanya seorang muadzin, azan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, dia tetap di rumah sendiri ya kan, tidak mau mengindahkan panggilan azan tadi, seperti itu. Jadi hati-hati.
bagi seorang muslim meninggalkan salat ini ya. Kemudian li'annahu ma shalla illa linnas. Ini penekanannya, karena dia memang tidak melakukan salat itu kecuali ingin mendapat pujian dan juga hal-hal yang mendapat kesenangan dari manusia ya, pujian, hadiah dan sebagainya. Kadzalika yasum amaman nas lakin idza khala bi nafsi lam yar'a lillahi azza wa jalla hurma. Jadi sama halnya dengan puasa, ketika dia berada di bulan Ramadan contohnya, manusia ada, dia tidak makan dan minum ya kan. Namun ketika dia sudah berada di rumahnya sendiri, dia tidak memperhatikan lagi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Li'adami salah niyatihi fa afsada siyamahu. Karena niat dia puasa, niat dia salat itu bukan benar karena Allah, karena memang ingin mendapat pujian. Dan inilah yang perlu kita ketahui, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ganjaran pahala bagi orang-orang yang seperti ini. Dia salat, dia puasa, namun bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dikatakan oleh Syekh Ibnu Rajab. Jadi dia singgung tadi dua ibadah ya, ibadah salat dan juga ibadah puasa. Tidak mungkin bagi seorang muslim dari awal dia melakukan itu, ini adalah puasa dan salat wajib ya, dari awal tidak mungkin dia melakukan itu dengan niat riya. Mungkin kalau sudah mulai melaksanakan salat atau puasa bisa saja ya, seperti itu. Kemudian dia singgung lagi, amma sadaqah wal hajj wal jihad fa hadi a'mal qad yudkhiluha ar-riya al-mahd. Beda halnya dengan ibadah sedekah, ibadah haji, ibadah jihad, itu bisa dari awal mulai niatkan ibadah itu sudah masuk riya secara murni. Fayakun aslus sadaqah min awwaliha ila akhiriha nawabihar riya. Jadi dari awal dia mau bersedekah, mau melaksanakan haji dan juga berjihad di jalan Allah, bisa dari awal niatnya itu sudah dimasuki riya. Kenapa? Karena memang ibadah ini semuanya ibadah yang dilihat orang ya. Ibadah yang dilihat orang. Wa hadha mumkin li'anna amal zahir laysa fihi amal batin. Karena ini adalah ibadah yang zahir dan tidak ada amal batinnya di sini. Pasti dilihat orang, seperti itu haji, sedekah, jihad dilihat orang. Bi khilafi shalah was siyam, beda halnya dengan salat dan juga puasa. Wa hadha qasdul Hafidz Ibnu Rajab bima dzakar. Dan inilah yang dimaksudkan oleh Syekh Ibnu Rajab tentang apa yang dia sampaikan pada ungkapan tadi. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nanti kita akan lanjutkan setelah jeda berikut ini. Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali ya pada segmen kedua ini. Muallif mengatakan wa fi qaulillahi azza wa jalla fi hadzal hadits. Dan di sini muallif lagi menyebutkan ya matan yang kita bacakan pada pertemuan sebelumnya. Adapun ucapan atau firman Allah Subhanahu wa taala pada hadis qudsi ini, man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Siapa yang melakukan amal ibadah asyraka fihi ma'i ghairi, dan dia melakukan kesyirikan pada ibadah itu kepada yang lain selain Allah, dia mensyirikkan bersama Allah dengan Tuhan yang lain ya, ataupun yang dianggap Tuhan,
taraktuhu wa syirkahu, maka Allah akan meninggalkannya dan juga meninggalkan kesyirikannya. Hunat domir fi qawlihi taraktuhu. Di sini dia membahas tentang domir ya. Taraktuhu, hu itu adalah domir dalam bahasa Arab. Yarji' ila ayyi syai'. Ini akan kembali kepada segala sesuatu. Jadi taraktuhu itu kembali kepada segala sesuatu. Allah tinggalkan apa saja yang dia lakukan. Hal taraktal amal atau taraktal amil. Apakah maksudnya di sini yang ditinggalkan itu amal ibadah yang dia lakukan, dia melakukan kesyirikan, atau yang ditinggalkan juga yang melakukan itu? Seorang umpamanya melakukan kesyirikan, ya, beribadah dengan niat riya, kan dia mensekutukan di sini niatnya secara ibadah yang ikhlas kepada Allah, namun dia mensekutukan, dia riya, ingin mendapat pujian orang lain, bukan ingin mendapat ganjaran dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu, maka pertanyaannya di sini, Allah mengatakan taraktuh, saya akan meninggalkannya karena dia melakukan ibadah itu bukan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Saya tinggalkan dia. Maksudnya apa di sini? Apakah yang dimaksud ditinggalkan itu amal ibadah yang dia melakukan syirik di situ, atau pelakunya ditinggalkan Allah Subhanahu wa taala? Maka muallif mengatakan al-jawab al-arjah annal murad taraktul amil. Dan pendapat yang lebih kuat adalah Allah Subhanahu wa taala meninggalkan yang mengerjakan ibadah yang ada unsur kesyirikan di situ. Adapun ucapan wa syirkahu syirkul amil. Dan kesyirikannya adalah kesyirikan yang dilakukan oleh pelaku syirik tadi. Wa hadza yufidu at-tahdhir wal wa'id. Dan ini tentunya memiliki faedah agar kita betul-betul waspada dan juga hati-hati terhadap ancaman ini. Jadi siapa yang melakukan ibadah, walaupun ibadah itu adalah ibadah yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan suatu perbuatan ibadah yang tidak ikhlas kepada Allah dan dia melakukan kesyirikan di situ, hati-hati. Ini harus waspada. Allah tinggalkan pelakunya. Bukankah kita berdoa setiap pagi dan petang, ya hayyun, ya hayyu ya qayyum, wahai maha hay dan juga maha qayyum, ya, maha tinggi, yang maha hidup. Birahmatika astaghith, saya berharap ingin mendapatkan rahmatmu. Wala takilni ila nafsi tarfatain. Ya Allah, janganlah engkau berikan kepadaku, maksudnya mau berikan keputusan kehidupanku ini kepadaku walaupun berapa itu tarfatain, sekedip mata. Jadi bagaimana lagi jika Allah meninggalkan dia sama sekali? Wal a'yadzubillah. Jadi kita seorang muslim ini harus betul-betul ya senantiasa ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setiap detik pun kita tidak boleh tidak menggantungkan diri kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang seharusnya dan selayaknya yang dibacakan oleh setiap muslim, baik laki-laki ataupun perempuan, setiap pagi dan petang. Ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith asli sya'ni kullah wala takilni ila nafsi tarfatain. Jadi kita berharap agar seluruh amal ibadah kita, perbuatan kita, kehidupan kita diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi salah satu solusinya adalah jangan mensyirikkan Allah, baik dalam hal ibadah atau dalam hal yang lain. Seperti itu. Kemudian muallif mengatakan di sini, li'anna Allah azza wa jalla yatrukuhu fa huwa min ahadits al-wa'id al-'azim ala man fa'ala dzalik. Karena Allah Subhanahu wa taala akan meninggalkannya, dan ini adalah hadis ancaman yang sangat besar bagi orang pelaku-pelaku syirik. Bagaimana lagi orang yang melakukan syirik secara murni? Ini tadi yang kita bahas adalah orang yang melakukan ibadah yang diperintahkan, namun dalam ibadah itu dia masukkan unsur syirik kecil seperti riya. Bagaimana lagi jika dia beribadah memang secara murni kepada selain Allah Subhanahu wa taala, menyembah pohon, menyembah patung, menyembah matahari, menyembah kayu-kayuan, menyembah jin,
menyembah kuburan. Wal'iyadzubillah. Ini lebih layak untuk Allah tinggalkan. Bagaimana kalau seorang Allah tinggalkan, Allah tidak berikan dia rahmatnya, tidak berikan dia kasih sayangnya. Seperti itu. Sungguh merugi dan juga sungguh hina orang-orang yang seperti ini. Dan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dilindungi dari perbuatan-perbuatan seperti ini. Bahkan seorang nabi, Nabi Ibrahim ya, Allahumma janubni wa bani an na'budal asnam. Dia senantiasa berdoa, ya Allah, jauhkanlah aku dan juga keturunanku dari menyembah berhala. Dan kita pun seorang muslim, kalau kita seorang orang tua, kita doakan agar kita terlepas dari kesyirikan, anak-anak kita juga, keluarga kita, istri-istri kita. Dan juga jangan lupa agar kita banyak berdoa, wa aslih li fi dzurriyyati. Ya Allah, perbaikilah keluargaku. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ini membuktikan kita ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian muallif mengatakan di sini, fayustafadu min hadzal hadits annahu laysa al-maqam butlan lil amal alladhi ra'a bihi faqat bal huwa muta'awwidun 'ala ar-riya fa huwa ra'i fayubtil amalahu wa aidan huwa ma'zur wa athim li'annahu asyraka billahi azza wa jalla. Di sini ditekankan lagi oleh Syekh ya dalam penjelasannya, maka bisa kita ambil faedah lain dari hadis ini. Karena hadis ini bukan hanya berbicara tentang batalnya amal ibadah. Kita tadi telah membahas amal ibadah yang dimasuki riya, ada yang semuanya batal, ada yang tidak semuanya batal, yang hanya dikenai riya. Bukan hanya ini saja pembahasan kita. Bukan hanya amal ibadah yang dimasuki riya saja, namun bal huwa muta'awwidun 'ala riya. Namun ini ancaman bagi orang-orang yang ingin terus-menerus berbuat riya atau sum'ah. Dia beribadah agar dipuji orang lain. Dia beribadah agar mendengarkan apa saja ucapan-ucapan orang yang membuat hatinya senang, seperti itu. Jangan seperti itu, wahai kaum muslimin. Kita beribadah ikhlas kepada Allah. Kita ini manusia hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita seharusnya berharap kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Tak usah kita berharap kepada makhluk, karena mereka pun ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang sangat membutuhkan bantuan. Jadi kita fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa ra'in fayubtil amalahu. Ya, di sini jelas. Jadi orang yang melakukan riya itu amal ibadahnya dihapuskan. Ibadah yang ada unsur riya di situ. Wa aidan huwa ma'zur wa athim. Ini yang lebih parah. Dia sudah capek solat, puasa, haji, bersedekah. Namun bukannya dapat pahala, namun dapat dosa, ikhwan. Sini harus hati-hati kita. Jadi harus betul-betul ibadah itu kita arahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'zur wa athim. Berdosa dan berdosa di sini. Ya. Li'annahu asyraka billahi azza wa jalla, karena dia melakukan kesyirikan. Karena syirik ini adalah dosa tertinggi ya, dosa tertinggi. Ya, zina, membunuh itu jauh di bawah dosa kesyirikan ini. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita lanjutkan. Di sini ada penekanan kembali, wal maqsud katanya di sini, at-tanbih ala anna hadzal hadits yadullu ala naw'ain min at-tauhid. Dan maksud dari hadis yang kita bacakan, ya hadis matan ini, ada satu hadis matannya dari Rasulullah dan hadis ini hadis kursi, bahwasanya dalam hadis ini menekankan kepada kita bahwa tauhid itu dalam hadis ini disebutkan dua. Walaupun sebagian para ulama menyebutkan melengkapkan dengan 3 ya. Namun dalam hadis ini disebutkan 2. Bukan berarti 2 ini adalah pembatasan ya.
Tapi yang bisa kita ambil kesimpulan dari hadis ini disebutkan di situ ada dua tauhid. Ya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hal rububiyah, ketuhanan, dalam af'alullah Subhanahu wa taala. Dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kita harus meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan, mengurus alam semesta ini. Jangan kita meyakini ada yang lain selain Allah. Ini syirik besar. Bahkan orang musyrik Quraisy, mereka meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan. Namun mereka tidak beribadah. Tidak menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka hanya mencukupkan tauhid di situ. Tauhid cukup meyakini Allah yang menciptakan, menghidupkan, mematikan. Tidak cukup sampai di situ. Kalau seandainya cukup, maka Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya tetap membiarkan orang-orang jahiliyah Quraisy itu menyembah berhala. Kalau mereka ditanya, kenapa kalian menyembah berhala? Ini adalah sebagai perantara kami kepada Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Tapi tetap perbuatan mereka itu dianggap kesyirikan yang harus tetap kita jauhi. Wa tauhid al-uluhiyah, dan juga tauhid uluhiyah, yaitu tauhid ibadah. Jadi ketika kita meyakini Allah Subhanahu wa taala yang menghidupkan, mematikan, mengatur alam semesta, yang seharusnya kita sembah ini Allah Subhanahu wa taala, bukan yang lain seperti itu. Wa bihi yasluh al-istishhad ala tafsir al-iman bi annahu al-iman billah bi rububiyyatihi wa ilahiyatihi. Maka dengan inilah persaksian kita mengatakan, saya bersaksi tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maknanya itu apa? Inilah persaksian kita. Kita yakin Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan, menghidupkan dan mematikan, dan hanya Allah lah yang berhak untuk kita sembah, kita ibadahi. Ini konsekuensinya. Baiklah pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita rehat sejenak setelah jeda berikut ini. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan segmen ketiga ya. Muallif mengatakan wa yustafadu min hadzal hadits aidan anna syuraka la yuqsad bihim huna syuraka fil ibadah id la ma'budu bihaqqin illa huwa subhanahu wa ta'ala. Dari hadis yang kita bacakan pada matan ini ada kata ana agna syuraka 'an syirik, kata Allah. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada sekutu dalam kesyirikan. Maksudnya di sini bukan berarti kita harus meyakini sekutu Allah itu memiliki hak dalam hal ibadah. Tapi apa yang harus kita yakini? Bahwasanya ibadah itu mutlak, hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita yakini. Terutama seorang muslim yang hakiki meyakini hal ini. Kalau tidak, dia jatuh kepada kesyirikan wal a'yadu billah. Wa idza kana hunaka min asy-syuraka fil ibadah aw fi ghairiha man yastaghni an yakuna lahu syarik fi sahibihi. Karena tidak ada ya seorang pencipta, penguasa, dia tidak butuh kepada sekutunya. Jangankan kita berbicara Allah Subhanahu wa taala, raja umpamanya. Seorang raja di negaranya, kalau ada orang lain yang menganggap dirinya raja di negeri itu, dia akan membasmi, menumpahkan darah untuk itu. Membasmi orang-orang seperti itu.
Apalagi Allah Subhanahu wa taala pencipta alam semesta, raja dari segala raja. Sama halnya seorang majikan punya budak, dan budak ini dia berserikat dengan majikan yang lain. Nah, di sini juga akan bermasalah dalam penghambaan mereka, pengkhidmatan mereka kepada majikannya seperti itu. Walaupun memang perbudakan ini dalam Islam telah dihapuskan. Bisa saja nanti ada lagi perbudakan di negara-negara lain umpamanya. Pasti akan beda pengkhidmatan dia ketika dia betul-betul mutlak 100% punya satu majikan saja. Jadi khidmahnya itu 100%. Makanya Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita ya dalam surah Az-Zumar ayat 29, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa rajulan salaman lirajul hal yastawiyani mathala. Ini yang kita katakan tadi. Seorang budak yang dimiliki orang lain berserikat ya dalam hal kepemilikan ini, apakah sama dengan seorang budak yang betul-betul milik satu orang 100%? Tidak akan sama. Tidak akan sama penghambaannya ya, dan tidak akan sama pengabdiannya seperti itu. Fal abdu idza ishtaraka fihi akthar min wahid yasiru fihi tadad. Ya, ini yang kita katakan. Kalau seorang itu milik lebih dari satu orang, maka akan ada perselisihan, pertengkaran. Ya, fayurid wahidan liwahid. Maka setiap orang menginginkan saya dulu. Oh enggak, saya dulu. Nah, seperti itu. Walillahil mathalul a'la. Pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Fallahu azza wa jalla aghna asy-syuraka 'anil syirik. Fa idza kana min asy-syuraka man yubghiduna syarikah falillahi azza wa jalla wa aghna asy-syuraka 'anil syirik. Kalau seandainya ada sekutu yang benci dengan kesyirikan, maksudnya sekutu yang menganggap sekutunya tidak layak diibadahi, maka Allah Subhanahu wa taala lebih tidak membutuhkan sekutu lagi. Maka kita lihat kaum-kaum yang mungkin memiliki agama selain agama Islam, mereka memiliki beberapa Tuhan. Dan Tuhan mereka itu bertingkat-tingkat. Saling tidak membutuhkan sama yang lain. Seperti itu. Dan Allah agnas syuraka, lebih tidak membutuhkan kepada Tuhan yang lain. Seperti itu. Idza kana syuraka fi halil bashar yastaghnuna 'an syarika wa yuriduna an yastaghnu 'anha wa la yaqbalu in kana lahum 'abdun aw yatawajjah lil jami' wa yakunu muwalidan lil jami'. Maka di sini dikasih kita gambaran ya. Kalau seandainya manusia saja, kata muallif di sini, mereka tidak mau berserikat untuk memiliki satu aset saja, banyak yang tidak mau karena banyak pertikaian dalam hal itu, pertengkaran. Bagaimana lagi ya pencipta aset yang kita miliki itu, pencipta tanah yang kita punya itu. Tentunya Allah lebih tidak suka kita melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya para ulama, kenapa mereka banyak sekali berbicara tentang kesyirikan ini? Karena memang kesyirikan ini yang harus kita basmi terlebih dahulu. Kalau kesyirikan ini telah kita hindari dari diri kita, dari keluarga kita, maka amal ibadah yang lain akan mengikut. Tapi kalau kesyirikan itu masih ada, amal ibadah yang lain, walaupun kita lakukan ibadahnya, tapi ganjarannya akan Allah hapuskan. Jadi tinggal capeknya saja. Apalagi memang ibadah yang tidak diperintahkan, tapi di situ ada kesyirikan. Nah, ini bermasalah. Lebih bermasalah lagi. Tadi kita berbicara sholat, puasa, ya, sedekah itu ibadah yang diperintahkan. Namun ada kesyirikan, berbahaya. Apalagi ibadah yang tidak ada ajarannya. Menganggap sungai ini akan mendatangkan banjir kalau tidak kita sembelih kambing, sapi dan sebagainya umpamanya.
Ini kan kesyirikan. Atau kalau kita tidak berikan sesembahan kepada gunung ini, maka dia akan meletus. Tidak. Yang menciptakan gunung, yang menjaga gunung, yang menahan gunung untuk tidak meletus, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gunung itu makhluk sama dengan kita. Agar gunung tidak meletus, tidak banyak gonjangan, tidak banyak gempa. Ya, kita banyak beribadah, jangan melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Kemudian Malik mengatakan, "Fallahu azza wa jalla aghna syuraka 'an syirik kama kana i'tiqad ahli jahiliyah bi anna al-alihah mukhtalifah." Ini orang jahiliyah dulu meyakini seperti yang kita sampaikan tadi, meyakini bahwasanya Tuhan itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Ilahun minha yaqbal wal akhar yastagni. Ya, ada Tuhan yang menerima sesembahan mereka, ada yang tidak butuh, seperti itu. Wa ja'alu mathalan li ahli Makkah ilahan sanaman ya'buduna min dunillah. Maka banyak kita temukan penduduk Makkah Tuhannya ini, nanti penduduk Taif Tuhannya ini, penduduk Yaman Tuhannya ini. Tuhannya berbentuk patung dan sebagainya. Dan Tuhan-Tuhan itu, kalau Tuhan itu sudah disembah di Mekah, umpamanya namanya ini, kita anggaplah namanya umpamanya Uzza, maka daerah lain tidak akan menamakannya lagi dengan Uzza, seperti itu. Sama dengan orang Madinah umpamanya dulu sebelum masuk Islam, mereka juga ada sesembahan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita harus betul-betul memperhatikan ini dan juga harus mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena bab kita ini adalah bab mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, ibadah kita akan semakin bagus dan semakin murni, dan keimanan kita, keyakinan kita dan akidah kita akan semakin kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di awal matan ini Allah mengatakan ana aghnas syuraka 'anis syirik. Allah tidak mengatakan ana ghaniyun 'anis syuraka 'anis syirik. Saya tidak butuh. Allah tidak mengatakan saya tidak butuh saja, tapi Allah lah zat yang paling tidak butuh kepada kesyirikan. Karena Tuhan-Tuhan yang mereka anggap selain Allah itu juga mereka anggap dia tidak butuh kepada Tuhan ini. Karena mereka meyakini Tuhan itu bertingkat-tingkat. Tapi kalau kita orang muslim, orang mukmin meyakini Allah paling tidak butuh. Mau Tuhan mana saja Allah tidak butuh. Nah, ini keyakinan kita. Kita kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita kenal Allah tidak butuh kepada sesembahan selain Allah, tidak butuh kesyirikan, maka ketika kita ibadah ingat hanya Allah yang kita ingat. Ketika kita takbir Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Jadi kita ingat. Sehingga menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salat kita semakin khusyuk, puasa kita semakin berkualitas, sedekah kita juga semakin meningkat, dan juga ibadah-ibadah yang lain, orang yang mampu umpamanya haji, umrah, juga semakin meningkat. Karena dia kenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bukan itu saja, Allah tambahkan lagi. Man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Jadi Allah ingatkan pertama kali, saya tidak butuh kepada kesyirikan. Dan Allah yang paling tidak butuh kepada kesyirikan, pada sekutu. Jadi di sini ada kewaspadaan bagi kita. Siapa saja yang melakukan amal ibadah, baik ibadah zahir, ibadah batin, ibadah badan, ibadah lisan, tapi dia melakukan kesyirikan di situ, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan meninggalkannya dan meninggalkan kesyirikannya. Wal'iyadzubillah. Allah tinggalkan pelakunya dan juga Allah tinggalkan dia bersama ibadah kesyirikan yang dia lakukan itu. Maka hati-hati. Ini ancaman. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat tegas dalam hadis ini. Allah betul-betul mengkat. Syirik itu tidak ada jalannya, ya.
kecuali memang kita harus bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikhlaskan hati kita betul-betul beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi seorang muslim harus seperti itu. Ibadah ingat Allah Subhanahu wa taala. Mau ada orang lewat, tidak perlu ada pengaruh kepada ibadah kita itu. Tidak usah kita perpanjang sujud kita yang biasa kita tidak panjang. Yang biasa saja. Biasa kita seperti itu panjang, ya panjang. Tapi kalau orang yang tidak terbiasa panjang, jangan dipanjang-panjangkan. Karena ada orang lewat umpamanya. Bacaan jadi diperpanjang, sujudnya diperpanjang karena ada kawannya, ustadznya, temannya di situ. Agar dianggap dia orang yang soleh, orang yang alim. Jangan seperti itu ikhwan. Jadi ibadah kita betul-betul harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluk ini ya lemah dibanding Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali bermunajat kepada Allah ya agar kita betul-betul menjadi hamba Allah yang soleh, bertakwa. Jadi bagaimana kita bertakwa? Kita harus kenal Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baiklah, pemirsa Salam TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat, dan kita bisa mengamalkannya dan juga mendakwahkannya kepada yang lain sehingga kita menjadi orang-orang yang betul-betul mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang jauh dari kesyirikan. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.